Mulailah para ulama menulis buku namanya Kutubul Maqalat. Kutubul Maqalat, kitab-kitab yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran. Di antara yang terkenal menulis buku ini namanya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dia punya buku judulnya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin itu tentang akidah-akidah orang-orang berafiliasi kepada Islam dan perselisihan orang-orang yang salat. Mereka semua salat, cuma akidah mereka macam-macam. Maka dia bahas Khawarij, dia bahas Syiah, dia bahas Mu'tazilah, dia bahas Murji'ah, mulai dia bahas. Dan bukunya ada dicetak 1 jilid, ada dicetak 2 jilid. Abu Hasan Asy'ari sendiri rahimahullahu taala hidup antara abad ke-3 sampai abad ke-4. Awal abad ke-4. Beliau ini tadinya berpemahaman Mu'tazilah. Karena bapak tiri beliau namanya Abu Ali Al-Jubba'i, salah satu tokoh Mu'tazilah. Maka beliau 40 tahun bermazhab Mu'tazilah. Kemudian akhirnya dia belajar, ketemu dengan tokoh-tokoh Ahlu Sunnah. Maka kemudian dia belajar, akhirnya dia taubat. Dia umumkan bahwasanya dia bertobat, dia meninggalkan Mu'tazilah. Maka dia berusaha menuju sunnah, dia mengatakan saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hanbal. Saya mengikuti akidahnya siapa? Ahmad bin Hanbal. Maka dia pun menulis buku, dia terangkan tentang akidah Mu'tazilah dengan sedetail-detailnya. Karena dia 40 tahun pernah Mu'tazilah. Kata dia Mu'tazilah sekian firqah. Firqah pertama begini, firqah kedua begini, firqah ketiga sampai 20 firqah. Dia tulis semua. Karena dia pernah seperti itu. Jadi kita kalau saya seperti saya penuntut ilmu, ketika saya membahas tentang akidah Mu'tazilah, di antara buku literasi yang jadi literatur yang dirujukan di antaranya buku ini. Kenapa? Karena penulisnya ahli dalam bidangnya. Dan terjadi pertikaian di zaman Khilafah Abbasiyah, Khilafah Al-Ma'mun. Muncul seorang Mu'tazilah namanya Ahmad bin Abi Du'ad, dan dia dekat dengan penguasa. Maka dia memprovokasi penguasa untuk menyuruh rakyat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk maka dibunuh ketika itu. Dan demikian kalau ketika Ahlul Bid'ah sudah dekat dengan penguasa, mereka maksa agar orang mengikuti pendapatnya. Maka banyak ulama karena takut dibunuh, mereka terpaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah. Firman Allah bukan apa? Makhluk. Kalau kita manusia, kita makhluk, suara kita juga apa? Makhluk. Perkataan kita juga makhluk. Rasulullah makhluk, sabdanya juga makhluk. Allah bukan makhluk. Maka firmannya bukan apa? Makhluk. Pendengarannya bukan makhluk, penglihatannya bukan makhluk, pembicaraan juga makhluk.